Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi. Thumma amma ba'du, fa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa iyyakum jami'an walhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, awalan wa akhiran, zahiran wa batinan, atas semua nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala kauniakan kepada kita, dan senantiasa kita bersyukur kepada Allah walhamdulillah atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala, sebab hamba yang berbahagia itu adalah alladzi idza an'ama syakara, ketika dia mendapatkan nikmat dia bersyukur kepada Allah. Wa idza batala sabara, ketika dia mendapatkan musibah, ujian, dia bersyukur, dia bersabar kepada Allah. Wa idza adnaba taba wastaghfar, ketika dia berbuat dosa dia langsung bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi unwanus sa'adah, tiga ini adalah pangkal kebahagiaan. Jadi kalau dapat nikmat kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Kemudian ketika kita mendapatkan ujian, kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya berasal daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Allahumma juni fi musibati wa akhlub li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala pada musibah yang menimpaku dan ganti dengan yang lebih baik. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Yang Allah Ta'ala takdirkan pasti akan terjadi walaupun pahit, dan apa yang Allah Ta'ala tidak takdirkan pasti tidak mungkin terjadi. Maka kita bahagia. Wa idza adnaba taba wastaghfar, ketika kita jatuh dalam dosa bersegera untuk bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan sekalian, kita langsung saja mulai pada kitab tauhid. Pada kajian kitab tauhid insyaallah di malam ini kita akan mulai, dan saya mengambil referensi syarah yang lebih gampang, lebih mudah, yakni kitab Al-Qaulul Mufid, syarah kitab tauhid. Al-Qaulul Mufid, syarah kitab Tauhid, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Jadi syarah daripada kitab Tauhid itu macam-macam, memang banyak. Dan yang lebih panjang, agak rumit, itu namanya Fathul Majid. Itu yang biasanya dibacakan, dipelajari di kampus-kampus atau di pesantren, tetapi tebal memang, dan penjelasannya sangat panjang. Yang lebih mudah, ada banyak syarah kitab tauhid yang ditulis oleh para ulama. Di antaranya adalah Syekh Fauzan misalkan, atau Syekh bin Bas, dan termasuk adalah Syekh Al-Utsaimin. Beliau menulis penjelasan kitab tauhid namanya Al-Qaulul Mufid. Al-Qaulul Mufid. Nah, nanti antum bisa minimal pegang matannya. Ada matan kecil kitab tauhid, atau jikalau memungkinkan mendapatkan penjelasannya yang judulnya tadi adalah Al-Qaulul Mufid, syarah kitab tauhid, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Naam. Ikhwan sekalian rahimani wa iyyakum jami'an. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis kitab ini, yakni Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, Kitab at-Tauhid, Kitab at-Tauhid. Ay hadha Kitab at-Tauhid, ini adalah Kitab at-Tauhid. Jadi namanya saja simple, Kitab Tauhid. Kalau panjangnya kan alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Kitab Tauhid berisi penjelasan hak-hak Allah atas hamba. Ya, sebagaimana
Rasulullah SAW bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah? Nah, kebanyakan manusia tidak menyadari hal ini. Mereka merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Penyayang, Maha Mengampuni, Maha Pengasih, Maha Pemberi rezeki. Jadi dia senantiasa menuntut bahkan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menjalankan kewajibannya. Padahal ayatnya adalah iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kita berikan dulu hak Allah, setelah itu kita minta hak kita kepada Allah. Maka kata Rasulullah SAW, hak Allah atas hamba adalah ayya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Hamba tadi betul-betul beribadah kepada Allah, tidak berbuat kesyirikan sedikit pun. Dan hak hamba atas Allah adalah wa anna Allah la yu'adziba man ya'budu. Allah Ta'ala tidak akan mengazab hamba yang betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu janji Allah. Wa anna Allah la yukhlifu wa'dah. Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Tidak akan menyelisihi janjinya. Kitab Tauhid. At-Tauhid ini adalah satu istilah. Berasal daripada kalimat wahada yuwahidu tauhidan. Idza ja'alta syai'a wahidan. Jadi kalimat tauhid yang sering kita dengar tauhid itu adalah masdar daripada fi'il wahada yuwahidu. Artinya adalah menjadikan sesuatu itu hanya satu saja. Hanya satu. Tunggal. Esa kalau bahasa kita. Satu. Ahad. Menjadikan sesuatu ahad, satu. Itu namanya at-tauhid. Dan at-tauhid sebagaimana telah kita jelaskan ini terbagi pada 3 bagian. Ya, terbagi dari 3 bagian. Jikalau dilakukan istiqa dan istimbat, tidak terlepas dari 3 bagian. Walaupun memang tidak ada ayat yang menyatakan tauhid terbagi 3 bagian. Tidak ada hadis yang menyatakan tauhid terbagi 3 bagian. Tapi keseluruhan pembahasan tauhid tidak terlepas dari 3 bagian ini. Demikian. Maka itu hanyalah permasalahan istilah saja. Tauhid, jikalau itu membahas tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, menciptakan, mengatur segalanya, memberikan rezeki, maka itu disebut dengan tauhid rububiyah. Jikalau pembahasan tauhid membahas tentang kewajiban hamba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dengan semua konsekuensinya, maka itu berarti disebut dengan tauhid ibadah, tauhid uluhiyah. Jikalau ayat-ayat dan hadis yang membahas tentang tauhid membahas tentang zat dan nama serta sifat Allah, disebutlah tauhid asma wa sifat. Tidak mungkin ada pembahasan tauhid terlepas dari 3 bahasan tadi. Makanya para ulama sebutkan kemudian tauhid terbagi 3. Tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Penamaan ini dibuat oleh para ulama sebab memang tidak keluar dari 3 hal tadi. Demikian juga ketika para ulama membahas hukum itu ada 5. Ada wajib, ada sunnah, ada diharamkan, ada makruh, ada mubah. Ini memang tidak pernah disabdakan oleh Rasulullah, tidak juga ada dalam Al-Quran. Tetapi setelah melewati penelitian, pengamatan, semua para ulama kemudian sepakat hukum fikih tidak mungkin keluar dari 5 tadi. Dan pembagian seperti ini memudahkan. Maka bukan sebagai bid'ah. Kadang-kadang kan ahlul bid'ah malah nuduh, lah kalian dikit-dikit bid'ah, pembagian tauhid 3 saja enggak ada dalam Al-Quran. Bukan gitu masalahnya.
Masalahnya adalah jikalau secara istiqra, istimbat, kesimpulan, penelitian, pembahasan memang tidak keluar daripada 3 pembahasan tadi, otomatis demikian. Naam. Begitu juga hal-hal yang umum dalam istilah-istilah yang lain di dalam syariat. Naam. At-tauhid ini mempunyai beberapa istilah lain. Kadang-kadang kita mendengar istilah akidah, ya kan? Akidah itu artinya ikatan. Yang dimaksud adalah ikatan hati, keyakinan. Kadang-kadang istilah lain tauhid itu disebut dengan usul ad-din, pokok agama. Ya, disebut dengan usuluddin. Terkadang juga disebut misalkan dengan fiqhul akbar oleh Al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah itu membagi fikih 2. Fikih biasa, maksudnya pembahasan tentang taharah, salat, puasa dan lain-lain. Ada fikih yang besar, fiqhul akbar, yaitu pembahasan tentang tauhid tadi. Pembahasan tentang at-tauhid. Sebagian para ulama menyatakan tauhid ini disebut dengan istilah as-sunnah. As-sunnah itu kan makna yang komprehensif adalah semua yang datang daripada Rasulullah SAW dengan sanad yang sahih sampai kepada kita, yang berisi tentang hal agama baik itu wajib, sunnah dan yang lainnya. Maka itu disebut dengan sunnah. Kalau sunnah dalam ibadah misalkan berpahala dilakukan, tidak berdosa jikalau ditinggalkan. Tapi kemudian para ulama melihat sunnah ini lebih daripada itu. Sunnah ini adalah al-Islam yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, yang beliau ajarkan kepada para sahabat. Maka itu adalah as-sunnah, sebagai lawan daripada bid'ah. Jadi kalau sesuai dengan din yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabat disebut dengan sunnah, baik masalah akidah, masalah ibadah, masalah yang lainnya disebut dengan sunnah. Tapi kalau terlepas daripada tuntunan Rasulullah SAW, baik akidah, ibadah atau hal yang lainnya, disebut dengan bid'ah. Nah, hal yang paling penting di dalam sunnah itu adalah tauhid. Makanya ada sebagian para ulama menyebut tauhid itu disebut dengan sunnah. Ketika mereka misalkan menulis kitab tentang tauhid, mereka kasih judul sunnah. Kalau kita nggak tahu kan bingung lah, ini kok judul kitabnya sunnah, tapi isinya tentang tauhid. Yang dimaksud oleh para ulama itu adalah bahwa sunnah yang paling penting itu adalah tauhid. Ya, dan itu sebagai jawaban terhadap ahlul bid'ah. Nah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka membahas tentang tauhid ini adalah hal yang sangat penting. Hal yang sangat penting. Yang dengan demikianlah manusia diciptakan. Karena itulah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memulai kitabnya dengan menyatakan Kitabut Tauhid wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni yang menjelaskan tentang pentingnya tauhid. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Az-Zariyat ayat 56. Wa ma itu adalah linnafyi, untuk negasi, penolakan. Maksudnya adalah manusia ini tidak aku ciptakan, kata Allah, illa, pengecualian. Dan lam di sana liya'budun, ada lam li, itu litta'lil, menjelaskan hikmah, alasan bahwa penciptaan manusia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Utsaimin menyatakan bahwa penulis kitab ini rahimahullahu taala langsung memulai kitabnya dengan menyatakan Kitabut Tauhid. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun."
Dengan membaca ini saja kita sudah tahu, oh isi kitab ini semuanya tentang tauhid. Isinya adalah ayat-ayat firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita bedah kata Syekh Utsaimin, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Yang pertama di sana ada apa? Ma, ya kan? Ada ma di situ ya. Ma itu artinya adalah linnafi, menolak. Maknanya sama dengan la, ya kan? La ilaha. Wa ma, dan tidaklah aku khalaqtu, ciptakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala salah satu namanya adalah Al-Khaliq, yang menciptakan. Minal adami ilal wujud, menciptakan sesuatu yang tiada kepada ada. Adapun selain Allah Subhanahu wa taala hanya memprosesnya dengan izin Allah, satu bentuk ke bentuk yang lain. Ya. Memproses, memproduksi satu bentuk ke bentuk yang lain. Maka tidak tepat bahasa Indonesia misalkan ilmuwan fulan menciptakan apa misalkan, teknologi apa. Tidak boleh dengan kalimat menciptakan sebetulnya. Sebab padanan menciptakan dalam bahasa Arab itu adalah al-khalq, penciptaan. Yang namanya esensi penciptaan itu adalah minal adami ilal wujud, ilal ijad. Awalnya enggak ada sama sekali, kemudian menjadi ada. Tapi kalau sudah ada, kemudian diproses, bentuknya berubah dengan penambahan fungsi dan lain-lain, itu namanya berarti bukan menciptakan. Itu berarti namanya bukan menciptakan, tetapi memproduksi dalam bentuk yang lainnya. Naam. Dan Allah Subhanahu wa taala wa qad istahaqqa ismal al-khaliq qabla khalqihim. Allah taala itu sudah berhak atas nama Allah Al-Khaliq, pencipta, walaupun sebelum Allah taala menciptakan alam semesta dan manusia. Illa, kecuali, illa itu adalah pengecualian. Pengecualian itu misalkan sekumpulan sesuatu, kemudian satu diambil, yang lainnya dikesampingkan. Seperti itu. Itu pengecualian. Dan illa itu adalah kalimat yang fungsinya untuk mengecualikan. Liya'budun, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, istisnaun mufarraq. Ini adalah pengecualian dari Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia dan jin tidaklah diciptakan kecuali memang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lainnya. Lam di sana liya'budun itu menyatakan hikmah wa ghayah, tujuan. Dan memang kata Syekh Utsaimin di sini tujuan itu ada dua. Yang pertama adalah tujuan yang disebut dengan al-illah ghaiyah. Al-illah ghaiyah itu sebab, tapi mungkin terjadi mungkin enggak. Contoh, aku tajamkan pisau untuk menyembelih ayam. Habis najamkan pisau, bisa jadi lanjut nyembelih ayam, bisa jadi dibatalkan. Itu disebut dengan illah ilghaiyah. Adapun illah mujibah, illah yang pasti akan terjadi. Contohnya misalkan kata Syekh Utsaimin, kaca itu pecah karena kepanasan. Ya itu kan pasti akan terjadi. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah, maka tidak semua manusia beribadah kepada Allah. Ada yang kafir dan ada yang mukmin. Ada yang taat dan ada yang maksiat. Hanya untuk menjelaskan hikmah. Naam, seperti itu. Wal illatu mujibah maknaha innal ma'lula mabniyun 'alaiha. Beda hal kalau yang disebut dengan illah atau sebab musabab yang pasti, kelanjutan, bahwa musabab adalah akibat daripada sebab.
Nah, itu pasti terjadi. Tapi kalau menjelaskan hikmah itu disebut dengan illah atau hubungan yang tidak sifatnya pasti, hanya menjelaskan hikmah saja. Maka ada yang taat, ada yang maksiat, ada yang kafir dan ada yang mukmin. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan al-jin wa ma khalaqatul jinna wal insa. Yang didahulukan apa? Jin atau manusia? Di sana jin. Ya kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Artinya jin dan manusia mempunyai kewajiban yang sama. Sama-sama untuk beribadah kepada Allah. Walaupun kita tidak tahu gimana, ya kan? Wudunya jin gimana? Ya kan? Tetapi intinya mempunyai kewajiban yang sama. Kenapa didahulukan jin? Ada yang tahu? Kira-kira kenapa jin kok didahulukan? Apakah karena jin lebih mulia dari manusia? Oh, enggak. Kenapa? Betul, sahih, mumtaz. Karena jin itu diciptakan lebih dahulu. Jadi sebelum diciptakan manusia, maka telah diciptakan jin. Dan pemimpin jin tadi, dedengkotnya, itu disebut dengan iblis. Maka iblis itu kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Jin itu berasal daripada apa? Iblis itu berasal daripada jin. Jadi iblis yang dulu menolak sujud kepada Nabi Adam, yang dulu tinggal di jannah surga Allah Ta'ala bersama malaikat, itu adalah jin yang sangat taat kepada Allah, ahli ibadah. Dia nenek moyangnya jin. Lebih dahulu daripada manusia, maka didahulukan penyebutannya. Ada juga yang menyatakan jin didahulukan daripada manusia sebab jumlah mereka lebih banyak. Manusia berapa ya? Katakanlah saat ini berapa kira-kira manusia? Ya 7 miliar misalkan, berarti jin lebih banyak. Jin lebih banyak. Alhamdulillah nggak kelihatan, ya kan? Kalau kelihatan desak-desakan kita, rebutan jadinya. Masya Allah, jin juga lebih banyak daripada manusia. Malaikat lebih banyak lagi. Subhanallah. Jadi manusia ini hanya salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa. Al-jin biasanya kalau kalimat dimulai terdiri daripada huruf jim dan nun, itu menyatakan sesuatu yang tidak kasat mata, maksudnya tidak terlihat. Kalau kalimatnya mengandung jim dan nun, jin kan nggak kelihatan. Apalagi kalimat dalam bahasa Arab yang ada jin jim sama nunnya. Siapa yang tahu? Jannah. Nah, surga Allah. Surga Allah kan gaib, nggak kelihatan. Ada jim dan nun. Apalagi misalkan janin. Nah, sahih, mumtaz. Janin di dalam perut seorang wanita, ibu, itu juga tidak kelihatan. Artinya jin ini yang nggak kelihatan. Ya, jin berarti alam gaib dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah taala menciptakan manusia daripada tanah dan menciptakan jin daripada api. Nah, adik santri mungkin hafal di antaranya ayat dalam surah Ar-Rahman. Silakan, siapa yang hafal? Ayo, siapa yang hafal? Adik-adik, silakan baca ayatnya. Ayo. Malu-malu ya. Ya, khalaqal insana min salsal.
kal fakha wa khalaqal janna mimma nar. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia daripada tanah dan menciptakan jin daripada api. Khalaqtahu, engkau menciptakan manusia daripada tanah, wa khalaqtani min nar. Engkau menciptakan aku, kata iblis, daripada api. Daripada api. Na'am. Kemudian wal jinna, dan manusia. Al-ins, manusia itu disebut dengan ins karena manusia itu inas, butuh unusah. Unusah itu keakraban satu dengan yang lain, sosialisasi, interaksi, hubungan timbal balik, bergaul. Nah, seperti itu. Makanya manusia disebut manusia karena dia jinak satu dengan yang lainnya. Walaupun ada juga menyatakan disebut manusia dengan sebab kathratun nisyan, banyak lupa. Nah, kita manusia harus mengenal diri kita. Siapakah kita? Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diciptakan dari saripati tanah yang dimakan oleh bapak dan ibu kita. Kemudian lewat hubungan yang halal kemudian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia mempunyai beberapa sifat dasar yang harus diketahui. Kita harus mengenal sifat dasar kita. Dengan demikian kita mengetahui kelemahan dan kelebihan kita. Yang pertama adalah manusia itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu diciptakan dalam bentuk yang sangat ahsan. Masya Allah, ahsan itu sebaik-baiknya. Maka nggak boleh kita jelek-jelekin manusia siapapun. Manusia semuanya itu unik, diciptakan dalam bentuk rupa yang sangat baik. Ya. Kalau kita bayangkan, Masya Allah, luar biasa. Yang kedua, manusia itu di samping diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu pasti punya sisi negatif dan pasti punya sisi positif. Di antara sisi negatifnya adalah manusia itu innan nafs, mempunyai nafsu, la amaratum bisu, senantiasa memerintahkan kepada kejelekan. Karena itulah biasanya Rasulullah SAW dalam khutbatul hajah itu apa? Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Manusia itu ada sisi baik, ada sisi jelek. Kita harus pahami. Demikian. Kemudian yang berikutnya, sisi manusia, sifat dasar manusia itu adalah al-ajalah, tergesa-gesa, ya, pengen cepat-cepat, instan. Nah, ini kelemahan kita. Khuliqal insanu min ajal. Manusia diciptakan dengan sifat dasar tergesa-gesa, apa-apa pengen cepat-cepat. Ya, makanya ada kan pelatihan salat khusyuk 2 jam. Jadi pelatihan salat khusyuk tapi 2 jam di hotel lagi. Wah, itu kan saking pengen cepatnya dia. Kemudian pelatihan apa lagi? Macam-macam, instan semuanya. Pengennya cepat. Seperti itu. Yang berikutnya, kelemahan manusia itu adalah kalau dibandingkan lebih banyak salahnya dari betulnya. Ya kan? Lebih banyak salahnya daripada betulnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata', setiap manusia itu pasti banyak salah. Tetapi yang dari banyak yang salah tadi, yang paling baik adalah yang bertaubat dan memperbaiki. Yang berikutnya, sifat manusia itu adalah lemah. Ya, sifat manusia itu lemah. Ya, kita ini lemah dalam segala sesuatu kecuali ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan mengenali diri kita, yang baik kita maksimalkan, optimalkan, yang jelek tadi kita tutupi dan kita perbaiki. Nah, maka manusia itu senantiasa harus ada niat
Dari niat planning dia harus sudah niat yang baik-baik. Kemudian yang berikutnya dia harus menimbang sebelum melakukan segala sesuatu. Dan itulah esensi takwa. Ini betulkah salah? Baikkah enggak? Pahalakah dosa? Yang berikutnya evaluasi. Setelah selesai, tadi saya ngapain ya? Oh ternyata tadi itu salah, besok saya perbaiki deh. Astagfirullah. Oh ternyata tadi betul, alhamdulillah. Besok saya tambah. Seperti itu. Maka akan ada proses untuk memperbaiki. Illa kecuali liya'budun, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kita ini adalah ibadah. Dan ibadah itu umum. Ibadah itu umum. Dan telah kita sebutkan definisi daripada Al-Imam Ibn Taimiyah bahwa ibadah itu adalah segala hal yang disenangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik perkataan maupun perbuatan, baik perkataan lisan maupun perbuatan dan perkataan hati. Perkataan lisan misalkan zikir, tilawah. Perbuatan anggota badan misalkan salat, haji, jihad. Perkataan hati dan perbuatan misalkan takwa. Contohnya misalkan cinta, tawakal dan yang lain semisalnya. Itu adalah ibadah. Dan ini menegaskan tujuan penting diciptakannya manusia. Karena itulah manusia diciptakan dengan tujuan ibadah, maka mempunyai akal. Akal sehat. Kemudian juga diutus kepada mereka rasul. Kemudian diturunkan kepada mereka kitab suci. Sebab tujuannya agung, yaitu menyembah zat yang maha agung. Maka ibadah beda dengan hewan. Penciptaan manusia beda dengan hewan. Walaupun kalau kita buka di kamus itu al-insan hayawanun natiq. Manusia itu hewan yang bisa hewan yang mempunyai akal. Saya juga bingung, wah kata saya ini salah ini definisi kayaknya. Masa hewan yang berakal disamakan? Kalau dalam pandangan ya mereka yang tidak mengenal al-Islam, manusia adalah hewan yang berakal. Kita katakan tidak. Maka kita menolak definisi tersebut. Apalagi jikalau sampai misalkan disebut bahwa manusia ini adalah hasil evolusi sekian ribu tahun. Ya, dari bangsa monyet. Ya, yang eksis dan bertahan lewat seleksi alam, jadilah manusia. Nah, kita katakan ya jelas enggak mau. Anda saja mungkin monyet, kalau saya enggak, kalau kami enggak mau seperti itu. Maka manusia ini mulia, hewan makhluk yang berbeda, manusia makhluk yang berbeda. Seperti itu. Maka manusia ini tujuannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan makan dan minum. Adapun orang kafir kata Allah Subhanahu wa taala yakul. Orang kafir itu kerjaannya makan, minum, makan, minum. Apa tujuan setelah makan dan minum? Enggak ada. Yakul wa yashrab, seperti hewan ternak. Adapun manusia makan dan minum supaya dia kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dulu para salafus saleh ketika ditanya kenapa bekerja, kenapa makan, kenapa tidur, mereka menyatakan supaya bisa menegakkan punggungku untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka si Utsaimin menyatakan oleh karena hikmah inilah manusia diberikan akal. Kemudian diutus kepada mereka rasul dan diturunkan kepada mereka kitab suci. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad." Dan Allah taala yang telah memberikan, menurunkan, mewahyukan Al-Qur'an kepada engkau pasti akan mengembalikan kalian kepada hari akhirat untuk pembalasan. Jadi manusia beribadah nanti ada pembalasan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun.
Kalau baik maka baik balasannya, kalau jelek maka jelek balasannya. Adapun hewan tidak ada balasannya. Adapun manusia dibalas. Supaya beda mana yang kafir, mana yang muslim, mana yang taat, mana yang maksiat. Kalau di dunia ini kan memang bukan tempat mencari keadilan. Jadi kalau kita ingin mencari keadilan di dunia ini enggak akan dapat. Kalau kita ingin mencari kebahagiaan yang hakiki di dunia ini tidak akan dapat. Maka semuanya itu kelak akan didapatkan di akhirat. Naam. Walaisatil hikmatu min khalqihim naf'ullahi ta'ala. Dan Allah Ta'ala setelah ayat 56 Az-Zariyat menegaskan penciptaan manusia bukan untuk Allah. Tujuan manusia beribadah kepada Allah bukan untuk kepentingan Allah. Allah Ta'ala melanjutkan firman-Nya, ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu minhum ay yut'imun innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Aku yang memerintahkan kalian beribadah kepada aku, kata Allah Ta'ala, aku tidak ingin manfaat apapun. Aku tidak ingin rezeki dari kalian, aku tidak ingin kalian memberi makan kepadaku, akan tetapi aku adalah zat yang maha kaya dan maha perkasa. Maha kaya dan perkasa. Maka tidak boleh ada terbesit sedikit pun kalau saya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala mendapatkan manfaat. Tidak. Manfaat itu untuk hamba-hambanya. Mungkin ada pertanyaan, kata Syekh Utsaimin, bukankah ada firman Allah dalam Al-Qur'an, ma dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Barang siapa yang menghutangi Allah dengan satu pinjaman hutang, maka Allah Ta'ala akan mengembalikan dengan berlipat ganda. Berarti Allah ngambil manfaat dong? Tidak. Ini justru menjelaskan tentang betapa luasnya rahmat Allah, bahwa Allah Ta'ala akan membalas amalan hambanya berkali-kali lipat. Dan Allah Ta'ala tidak mengambil manfaat sedikit pun. Atau ayat yang lain misalkan, wahai orang yang beriman, hal adulukum ala tijarah, maukah aku tunjukkan bisnis yang sangat menguntungkan? Apa itu? Engkau beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, kemudian berjihad di jalan Allah, itu lebih baik daripada semuanya. Maka Allah Ta'ala akan ampunkan kalian, masukkan ke dalam surga. Disebut dengan bisnis. Aku satu pihak, kata Allah, engkau pihak yang lain. Ayo kita berbisnis. Seakan-akan kan Allah mendapatkan manfaat. Itu hanyalah gambaran dari Allah. Padahal Allah Ta'ala tidak butuh sama sekali kepada amalan kita. Naam. Taib. Berapa menit lagi, Syah? Hah? 5 menit. Hah? 11. Oh, 5 menit lagi. Untuk taib, kita satu ayat dulu kita bacakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semoga saja ayat ini kita hafal. Kalau lebih idealnya sekalian semua surah Az-Zariyat itu kita hafal. Ya, sekalian semua surah Az-Zariyat kita hafal. Dan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu ternyata sekaligus menggambarkan hikmah. Allah Ta'ala telah menegaskan manusia ini diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Berarti manusia enggak bisa bahagia kalau enggak taat kepada Allah. Bahagianya akan semu, bagaikan fata morgana. Manusia itu kan awalnya punya keinginan. Keinginan berubah menjadi obsesi. Dia berusaha maksimal mendapatkan. Habis dapat, pasti lama-lama bosan. Ya kan? Habis itu pengen lebih lagi obsesinya, bosan lagi. Akhirnya dia frustasi. Nah, seperti itu. Itu namanya jebakan kehidupan dunia. Maka nggak mungkin bahagia. Bahagia hanya dengan ibadah kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala telah menegaskan hikmah penciptaan kalian wahai jin dan manusia adalah ibadah kepada Allah. Berarti konklusinya, kesimpulannya, makin banyak dan makin ikhlas kita ibadah kepada Allah, maka hati kita makin
bahagia. Supaya keluarga bahagia, suami dan istri, berarti sama-sama taat kepada Allah. Seperti itu. Tapi sampai di sini mungkin ada pertanyaan, silahkan ikhwan. Kita sempat tadi membahas firman yang pertama, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dengan ini fokus tujuan hidup kita jadi jelas. Oh, ibadah kepada Allah. Keluarga, bisnis, jabatan, interaksi dengan manusia, hobi dan lain-lain, tinggal kita sesuaikan, menyesuaikan dengan tujuan ini dan mendukung goal tujuan ini tercapai. Seperti itu. Nah, tapi mungkin ada pertanyaan. Silakan ikhwan. Pertanyaannya sekali lagi bebas ya. Masalah fikih, masalah muamalah, masalah tauhid. Nah. Iya, di antara sifat kelemahan manusia adalah berkeluh kesah, cepat putus asa, kemudian sering berkeluh kesah. Betul. Innal insana laqanud, innal insana la ya'usun kaffar. Manusia itu ketika ditimpa musibah berkeluh kesah, ketika ditimpa nikmat maka dia lupa. Yaitu memang sifat dasar manusia, banyak berkeluh kesah. Dan ternyata keluh kesah yang sangat indah adalah kalau berkeluh kesah kepada siapa? Allah. Masya Allah. Kita itu kalau berkeluh kesah sama manusia, kadang-kadang bisa bukan tambah tenang, bahkan bisa tambah pusing. Tapi kalau kita berkeluh kesah kepada Allah, pertama dicatat pahala. Masya Allah. Dosa-dosa kita diampunkan, keluh kesah kita dijawab oleh Allah. Dan itu adalah hikmah musibah, supaya kita ingat. Teman cerita, Ustadz saya dulu sebelum pilot, sebelum bangkrut bisnis, aduh jangankan sholat jamaah, jangankan sholat malam, sholat jamaah aja enggak. Tapi pas jatuh, ya kan, musibah, banyak masalah, tiap malam jadi tahajud. Masya Allah, kata saya luar biasa. Dan memang Rasulullah SAW memotivasi yang demikian. Jadi fungsi musibah itu adalah mengingatkan kita kembali. Keluh kesah sifat manusia memang, termasuk putus asa. Nah itu kita antisipasi, kemudian kita hilangkan, minimalisir minimal. Kita ganti dengan yang baik-baik. Keluh kesahnya sifat dasar kita setting keluh kesahnya kepada Allah, atau keluh kesahnya kepada orang yang berilmu, cari solusi bagaimana sih dalam Islam, seperti itu tepat. Jadi tinggal di setting, minimalisir dan di setting sifat dasar kita yang salah, yang negatif-negatif tadi, seperti itu. Nah, ada yang lain silakan. Iya. Jadi memang sangat banyak sifat dasar manusia ini, dan kita senantiasa melakukan evaluasi, kemudian memperbaiki. Ya, dengan demikian lama kelamaan insyaallah seseorang akan menjadi lebih baik. Maka dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa sekali lagi kita fokuskan kembali tujuan kita adalah untuk beribadah kepada Allah, kemudian menyiapkan bekal, kemudian menyiapkan pertanggungjawaban kelak kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu dengan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, sebab itu yang pokok. Wa a'dhamu syai'in amarallahu taala at-tauhid. Hal yang paling penting diperintahkan oleh Allah taala itu adalah tauhid. Wa a'dhamu syai'in nahallahu anhu asy-syirik. Hal yang paling dilarang oleh Allah Ta'ala itu adalah kesyirikan. Nah, ini modal kita supaya kita kelak
dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang modalnya banyak zikir, ya kan? Banyak sedekah, tapi yang prioritas tadi dia lupakan. Benahi tauhid dan menjauhi kesyirikan. Sebab kalau syirik sekali, Masya Allah, innalillah, semua pahalanya menjadi terhapus. Maka disinilah pentingnya membahas, senantiasa membahas tauhid. Saya tutup dengan satu cerita. Ada seorang syekh berkata bahwa dulu ada dalam satu kitabnya, syekh ini kajiannya tauhid, ya kan? Kajiannya tauhid. Hari ini tauhid, katakanlah Sabtu, Senin tauhid, nanti Rabu tauhid lagi, Jumat tauhid lagi. Muridnya lama-lama bosan, syekh kenapa sih tauhid terus, ya kan? Cobalah kita ngaji yang lain. Ya coba saya timbang, kata syekhnya. Kemudian beberapa hari kemudian pas kajian, syekhnya yang terlambat, muridnya duluan lengkap. Kemudian muridnya bertanya, wahai syekh kenapa anda terlambat? Kata syekh, tadi di jalan aku melihat orang menyembelih binatang kemudian menjadikan sesajen ke kuburan atau satu tempat yang ada penunggunya. Kata muridnya, oh itu kirain ada apa, ya kan? Besoknya syekhnya terlambat lagi. Syekh kenapa terlambat? Tadi aku dapat berita ada seseorang yang melakukan pembunuhan kepada orang lain. Aduh, bejat betul itu orang. Kalau begitu kata Syekh, kita nggak jadi ubah tema kajian. Kita kembali mengkaji tauhid. Pas aku jelaskan ada yang sesajen, kalian anggap biasa. Tapi pas aku beritahukan ada seseorang yang melakukan satu dosa lain, membunuh atau yang semacam demikian, kalian langsung bereaksi luar biasa. Padahal kata Syekh, yang pertama, ya kan, lebih besar dosanya daripada yang kedua. Sebab yang pertama tidak diampuni. Tidak diampuni. Yang kedua, dosa-dosa besar mungkin diampuni. Mencuri, mabok-mabokan, atau misalkan membunuh walaupun itu sangat besar dosanya di sisi Allah, masih mungkin diampuni. Wallahu taala a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.